はい、皆さんおはようございます。じゃあ、第15課勉強します。はい、皆さん元気ですか？元気ですね。はい、じゃあ、勉強しましょう。Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang boleh atau untuk perizinan ya. Biasanya menggunakan kata kerja bentuk T yang sudah kita pelajari di bab 14 kemarin. Namun harus ditambahkan dengan mo dan i des. Biasanya perizinan ini diberikan ketika ada di kelas atau mungkin minasang ada di museum, bioskop. Jadi kaitannya macam-macam ya dalam peraturan biasanya. Oke, contoh yang pertama, shashin o totte mo ii desu ka? Jadi menggunakan bentuk dari torimas, kemudian menjadi bentuk T, totte, tambah mo dan i. Shashin o totte mo ii desu. Boleh mengambil foto. Yang kedua, enpitsu de kakimasu. Nah, kalau bentuk jadi te mo i, enpitsu de kaite mo ii desu. Boleh menulis dengan pensil. Nah, yang ketiga, ima kara asobi ni itte mo ii desu. Ima kara asobi ni ikimasu. Nah, di sini mungkin diizinkan oleh orang tua mulai dari sekarang untuk bermain. Ima kara asobi ni itte mo ii desu. Nah, apabila ingin bertanya, bolehkah atau izin ya. Kono katalogu o moratte mo ii desu ka? Bolehkah saya mendapatkan katalog ini? Ketika menjawab dengan respon positif, ii desu yo, dozo, silahkan gitu. Akan tetapi kalau ada penolakan atau tidak diizinkan, sumimasen, chotto. Hai, minasan wakarimashita ka? Selanjutnya, nah ini kebalikan dari temoi, yaitu te wa ikemasen atau tidak boleh. Biasanya berkaitan juga dengan peraturan, yang mana ini larangan. Jadi kata kerja bentuk T ya, masih ingat kata kerja bentuk T ditambah dengan wa kemudian ikemasen. Koko de tabako o sutte wa ikemasen. Kingen desu kara. Ya, di sini tidak boleh merokok karena dilarang merokok ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 ini pun juga sama. Seperti kita menanyakan sebuah izin ya. Bijitsukan de shashin o totte mo ii desu ka? Boleh nggak ambil foto di gedung kesenian? Iye totte wa ikemasen. Tidak boleh mengambil foto begitu ya. Kemudian yang nomor 3, sensei, koko de asonde mo ii desu ka? Sensei di sini boleh main? Iye asonde wa ikemasen. Tidak boleh bermain. Saya kira ini cukup mudah, hanya saja minasang harus mengetahui bahwa biasanya te wa ikemasen itu merupakan larangan dari sebuah peraturan. Selanjutnya, minasang masih ingat ya, di bab 14 kita sudah belajar teimas, yang mana ada aksi yang sedang berlangsung atau sedang melakukan sesuatu. Namun untuk bab 15 ini kita menunjukkan keadaan. Nah, contoh pertama, watashi wa kekkon shite imasu. Jadi saya masih dalam keadaan menikah. Jadi sampai sekarang saya masih dalam keadaan menikah. Jadi belum cerai, belum atau apapun itu ya. Meskipun dalam bahasa Indonesia biasanya kita mengungkapkan saya sudah menikah. Namun dalam bahasa Jepang, karena ini keadaannya masih konstan dan sama, sehingga diungkapkannya dengan watashi wa kekkon shite imasu. Kemudian yang kedua, watashi wa enfinasan o shite imasu.
atau enminasan ga shiteimasu. Ini keadaannya saya masih mengenal Vina, mengenal seseorang yang bernama Vina. Kemudian yang keadaan nomor 3, watashi wa Semarang ni sundeimasu. Saya dalam keadaan tinggal di suatu daerah, atau saya tinggal di Semarang dalam jangka yang cukup lama, dan emang keadaan saya adalah tinggal di Semarang. Hai, Yongbang, watashi wa paskon o motteimasu. Nah, motteimasu ini atau mochimasu memiliki dua arti ya, yaitu memiliki dan seperti kata arimas ya, ada, saya mempunyai gitu ya, memiliki atau saya mempunyai atau sedang memegang begitu. Nah, untuk yang keadaan ini motteimasu itu lebih ke memiliki. Jadi saya memiliki laptop dan saya sedang dalam keadaan memiliki begitu ya. Selanjutnya, nah untuk teimas lagi, ini merupakan perbuatan dari kebiasaan yang sama yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti status atau pekerjaan. Nah, misalnya nih, status minasang masih belajar di Kizuna. Minasang pasti kan bolak-balik, jadi kegiatan biasanya adalah belajar di Kizuna. Jadi watashi wa daigaku de benkyou shiteimasu atau watashi wa Kizuna de benkyou shiteimasu. Jadi saya belajar di Kizuna atau saya belajar di universitas. Kemudian yang kedua, Ayu-san wa tokoya de hataraite imasu. Jadi Ayu bekerja di sebuah toko, sedang bekerja begitu ya. Dalam keadaannya dia statusnya mengerjakan sesuatu kan, tidak pindah-pindah di dalam pekerjaan yang sama. Kemudian yang ketiga, Aki-san wa kaisha de nihongo o oshiete imasu. Karena Aki-san itu pekerjaannya adalah mengajar, itu kan juga berlangsung terus ya dalam waktu yang sama. Kemudian yang keempat, spa de napura o utteimasu. Nasupura o utteimasu. Jadi di supermarket itu menjual kecap, karena di supermarket pasti selalu menjual kecap ya. Baik, selanjutnya menunjukkan aksi dalam tempat subjek benda. Nah, ini contohnya koko ni haite wa ikemasen. Nah, sebelum kata ni itu merupakan kata benda ya, atau kata tempatnya. Koko ni haite wa ikemasen, tidak boleh masuk ke dalam sini begitu maksudnya. Koko ni suwatte mo ii desu ka? Bolehkah duduk di sini ya. Baik. Kyoto eki kara 16番のバスに乗ってください. Jadi dari Kyoto Eki bus nomor 16, kamu naik di situ. Note itu dari norimasu ya, menaiki. Nah, nih di sini maksudnya menunjukkan aksi yang mana minasang masuk ke dalam suatu tempat atau duduk pada suatu tempat begitu ya. Nah, minasang juga harus ingat-ingat partikel ni itu selalu berteman istilahnya dengan kata kerja yang ada dalam kotak sebelah kanan minasang seperti hairimasu. Pasti kalau hairimasu itu ni hairimasu, ni suwarimasu, ni norimasu, ni noborimasu, ni tsukimasu. Selanjutnya menunjukkan tempat berada akibat dari melakukan aksi ya. Nah, ini sebelum ni noun 1 itu pasti tempat, sedangkan noun 2 merupakan aksi. Akibat aksinya itu, maka dari itu akan terjadi sebuah akibat ya. Contohnya koko ni kuruma o tomete kudasai. Nah, maksudnya yang akibatnya adalah
mobilnya berhenti. Di mana? Di sini. Koko ni kuruma o tomete kudasai. Kemudian koko ni jusho o kaite kudasai. Yang mana minasan harus menulis alamat di sini. Mungkin di sini ada di kertas atau di mana gitu ya. Baik, tsugi. Do desu ka? Muzukashii desu ka? 質問があったらコメントかWhatsApp で聞いてください。じゃあ第15課終わりです。どうもありがとうございました。